Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau bikin cake ulang tahun. Simple dan bahannya pun cukup mudah. Ini tuh cuman pakai 4 butir telur aja, tapi hasilnya tuh cukup memuaskan. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ditonton videonya hingga selesai ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dulu ya, bagi yang belum subscribe. Dan selamat menonton. Oke, langkah pertama di sini aku sudah siapkan 110 gram tepung protein sedang. Aku pakai merek segitiga biru, lalu 10 gram tepung maizena, dan ini 25 gram coklat bubuk. Dan ini akan aku saring dulu ya untuk tepung keringnya. Kita saring aja semua tepungnya karena agar tidak ada yang menggerindil ya saat kita nanti masukkan ke dalam adonan. Di sini juga aku masukkan setengah sendok teh baking powder. Dan terakhir aku juga mau tambahkan setengah sendok teh garam, dan ini kita aduk-aduk hingga merata. Kalau sudah, ini akan aku sisihkan dulu ya. Selanjutnya untuk langkah kedua di sini aku sudah siapkan 100 ml minyak goreng dan 60 gram coklat batangan ya. Lalu di sini aku mau cairkan atau lelehkan dulu untuk si coklat batangannya. Di sini kita tim aja di atas panci yang sudah kita didihkan air. Kalau sekiranya sudah mulai mencair untuk coklatnya, kita masukkan aja untuk si minyak gorengnya. Dan ini kita aduk-aduk hingga merata. Kalau sudah, ini akan aku sisihkan juga. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 4 butir telur. Lalu di sini juga 110 gram gula pasir, dan di sini aku pakai SP ya. Kalau nggak ada SP boleh pakai TBM atau ovalet. Lalu di sini aku juga pakaikan 1 sendok teh vanilla essence. Kalau nggak ada boleh vanilla bubuk ya. Dan ini kita mixer aja hingga mengembang. Kita mixer pakai kecepatan yang paling tinggi ya. Dimixer hingga si telurnya ini mengembang atau sampai kental putih dan berjejak ya. Dan ini dia adonannya, sudah selesai aku mixer dan sudah mengembang. Lalu aku mau tambahkan juga untuk tepung keringnya. Aku masukkan setengahnya dulu ya. Lalu ini kita mixer kembali pakai speed yang paling rendah. Lalu kita masukkan aja semua bahan keringnya dan kita mixer hingga tercampur merata ke dalam adonannya ya. Dan ini sudah selesai aku mixer dan aku mau aduk lagi pakai bantuan spatula untuk memastikan tidak ada tepung yang tertinggal, atau memastikan ya semua tepungnya ini tercampur merata. Kalau udah, ini juga aku mau masukkan coklat batangan dan minyak yang sudah kita cairkan. Di sini aku masukkannya setengahnya dulu ya. Dan ini kita aduk aja pakai teknik aduk balik ya. Jangan terlalu over mix saat kita mengaduknya agar adonannya ini tetap bagus. Lalu kita masukkan aja untuk semua coklat batangan yang sudah kita lelehkan. Dan ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Ini aku percepat aja videonya biar untuk mempersingkat waktu. Dan ini dia sudah tercampur merata semua adonannya. Di sini juga aku sudah siapkan loyang berukuran bulat. Ukurannya ini 18 cm ya. Sudah aku olesi pakai margarin dan aku alasi juga pakai kertas roti atau baking paper.
Selanjutnya kita masukkan aja untuk semua adonannya ke dalam loyang. Kalau udah, ini akan aku hentak-hentakan dulu agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonannya ya. Di sini juga sebelumnya aku sudah panaskan kukusan ya. Lalu ini kita kukus aja adonannya hingga matang. Aku kukus selama 25 menit sampai 30 menit atau sampai si cake-nya ini matang. Dan ini sudah 30 menit dan aku akan matikan aja untuk kompornya. Lalu di sini aku mau tusuk-tusuk untuk mengetes apakah si cake-nya ini sudah matang merata. Cirinya jika kita tusuk seperti ini tapi tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya si cake-nya ini sudah benar-benar matang ya. Lalu di sini aku mau angkat aja untuk cake-nya. Dan di sini aku mau balik dulu ya. Di sini aku mau balikkan pakai bantuan cooling rack. Dan ini juga untuk kertasnya aku lepas aja dan akan aku diamkan hingga dingin sebelum kita hias. Dan ini bolunya sudah dingin dan sudah siap kita hias ya. Dan walaupun sudah dingin, ini tetap lembut dan empuk. Lalu di sini aku mau belah dulu untuk kuenya. Di sini aku belah menjadi 3 bagian ya. Dan pisau yang digunakan ini pisau yang panjang, atau kalian kalau punya pisau yang khusus buat kue ya. Dan kalau misalkan mau dipotongnya menjadi 4 bagian, itu boleh banget ya. Ini masih bisa aku potong lagi sebenarnya, dan disesuaikan aja sesuai selera. Selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan buttercream yang aku kasih pasta mocha dan coklat bubuk. Lalu di sini juga ada slice strawberry dan ini bolu yang sudah kita potong tadi. Dan ini sudah siap kita hias ya. Lalu di sini juga aku udah siapkan alas untuk cake-nya. Aku ini pakai ukuran 20 cm. Tapi sebenarnya ini tuh kekecilan ya. Lalu di sini aku mau oleskan aja sedikit buttercream. Lalu aku simpan aja bolu yang sudah kita potong di atasnya. Fungsinya itu biar si kuenya ini tetap stay atau tidak berpindah-pindah ya, atau tidak gampang geser. Lalu di situ aku tambahkan slice strawberry secukupnya aja dan aku ratakan aja pakai bantuan sendok. Kalau misalkan mau lebih banyak pakainya boleh ya, itu bakalan lebih enak juga. Kalau udah di sini aku mau tumpuk lagi pakai bolu yang sudah kita potong. Kalau sudah diratakan, ini akan aku tambahkan juga krim atau buttercream di atas permukaan bolunya. Lalu aku akan tumpuk lagi pakai cake yang terakhir ya. Dan diusahakan ini tuh tumpukannya merata ya dan tidak miring agar hasilnya bagus nanti. Selanjutnya di sini aku mau tutupi untuk yang bolong-bolong seperti ini pakai buttercream. Dan di sini juga untuk menghiasnya aku pakai meja putar ya, yang khusus emang buat biasanya kita ngehias kue. Dan ini aku pakaikan aja buttercream ke bagian permukaan yang sekiranya itu tidak merata. Lalu kalau udah di sini aku mau ratakan pakai scraper. Dan ini tuh kelihatan banget ya kalau alas yang kita pakai ini kekecilan. Jadi kalau misalkan kalian mau buat atau mau bikin, diusahakan alasnya itu lebih besar ya. Disarankan aja pakai ukuran 22 atau 24 jika si cake nya ini ukuran 18 cm.
Lalu ini kita ratakan aja. Kalau sekiranya sudah merata, ini akan aku tambahkan lagi pakai buttercream seluruh permukaan kuenya. Ini juga buttercreamnya sudah aku masukkan ke plastik piping bag ya, biar lebih memudahkan saat kita mengeluarkan buttercreamnya. Dan untuk resep buttercreamnya sudah aku post di video sebelum ini, jangan lupa ditonton ya. Ini tuh hasilnya enak banget untuk buttercreamnya. Dan lanjut, di sini juga aku sudah pakaikan buttercream ke seluruh permukaan kuenya, dan ini kita ratakan kembali pakai bantuan scraper. Dan ini kita ratakan aja ya, hingga si kuenya ini benar-benar merata atau terbentuk dengan baik. Dan di sini aku percepat aja untuk videonya agar lebih mempersingkat waktu dan kalian juga yang nonton nggak cepet bosan. Kalau misalkan buttercreamnya ini sudah mulai tidak merata, kita tambahkan lagi aja untuk bagian yang kurang merata. Dan ini kita ratakan kembali hingga si krim dari cake ini mulus ya. Dan ini sudah mulai agak mulus sedikit, dan ini harus kita ratakan kembali. Dan untuk tips selanjutnya di sini katanya agar si buttercreamnya ini lebih mulus, si scraper yang mau kita pakai atau oleskan ini kita rendam dulu di air panas. Lalu kalau sudah mulai panas atau hangat-hangat kuku, si scraper ini bisa kita pakai dan kita rapihkan lagi ke kuenya. Dan jangan dihujat ya, kalau misalkan di sini tuh masih banyak kesalahan. Karena di sini juga aku tuh jarang bikin kue yang kayak gini dan aku juga masih belajar. Selanjutnya di sini aku mau bikin motif pinggirannya pakai scraper yang bentuknya bergerigi seperti ini. Aku bentuk garis-garis seperti ini untuk bagian pinggirannya. Ini tuh agak ditekan ke dalam agar si hasil garisannya ini lebih nyata ya. Selanjutnya untuk toppingnya di sini juga aku pakai 50 gram coklat batangan dan akan aku lelehkan, dan aku pakai juga buah stroberi ya, secukupnya aja. Lalu di sini aku mau tim dulu untuk si coklat batangannya. Oh iya, di sini juga aku pakai susu UHT full cream ya untuk bikin si coklat genesnya. Aku pakai sekitar 30 ml. Dan kalau misalkan si coklat batangannya ini sudah mencair seperti ini, sudah bisa kita tambahkan untuk susunya. Dan ini kita masukkan aja susunya dan kita aduk hingga merata. Kalau misalkan nggak punya susu UHT, boleh ya dipakein untuk coklat batangannya doang. Cuman paling teksturnya nanti si coklatnya ini akan mengeras kembali saat kita aplikasikan ke dalam cake-nya. Dan ini sudah siap kita pakai ya. Dan di sini juga untuk coklatnya aku sudah masukkan ke dalam plastik piping bag. Dan aku gunting bagian ujungnya, lalu aku semprotkan aja ke dalam kuenya. Di sini aku semprotkan bagian pinggirnya dulu ya untuk membentuk motif seperti ini. Kita semprotkan aja untuk pinggirannya. Kalau misalkan ini tuh lumer terlalu ke bawah, ini nanti kita lap aja. Dan kalau udah, ini kita ratakan aja atau kita semprotkan untuk bagian atasnya. Aku semprotkan aja untuk semua coklatnya.
Dan ini kita ratakan pakai bantuan sendok. Dan kalau sudah diratakan, ini sudah siap kita simpan untuk toppingnya ya. Dan untuk toppingnya di sini juga aku mau tambahkan 3 buah biskuit Oreo. Aku simpan aja di bagian tengahnya. Kita simpannya sebelum si coklatnya ini mulai mengeras atau ngeset ya, agar si coklatnya ini dan biskuitnya ini lebih menempel. Selanjutnya di sini juga aku mau kasih topping buah stroberi. Untuk cara menyimpannya itu disesuaikan aja sesuai selera ya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan juga buttercream, dan aku juga sudah pakaikan spuit ya yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya di sini aku mau semprotkan buttercreamnya di bagian pinggirannya ya. Atau kalau misalkan bentuknya itu atau hiasan buttercreamnya itu sesuai selera aja. Di sini aku semprotkan di bagian pinggirannya. Dan kita semprotkan aja di seluruh permukaan pinggiran kuenya ya. Dan kalau udah di sini juga aku mau pakaikan choco chip. Dan untuk stroberinya di sini aku mau simpan lagi di bagian permukaan yang masih kosong. Kalau sudah di sini aku mau tambahkan juga choco chip di bagian permukaan yang kosongnya. Dan di sini juga aku mau tambahkan choco chip di bagian pinggiran buttercreamnya ya, agar tidak kelihatan terlalu polos. Dan ini sudah selesai kita hias. Nah, bikinnya pun cukup mudah ya. Dan terakhir ini kita tinggal tambahkan aja lilin yang mau kita pakai. Boleh pakai lilin spulir seperti ini atau pakai lilin angka. Dan hasilnya cantik sekali ya. Dan untuk bahannya pun simple dan mudah. Ini tuh bahannya sebenarnya aku juga pakai merek yang biasa-biasa aja, tapi hasilnya pun enak banget. Daripada kita beli di luar, ini tuh pasti lumayan juga harganya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.